Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala bisyahati Rasulillah syawalillah lana wa lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Monggo dibaca bareng-bareng ayat 130, 3 ayat 130, 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shallallahul Azim. Siapa yang mau baca 130? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarhabu lan ora saking amilati saking amilati Ibrahim saking agamane Bani Ibrahim Nabi Ibrahim ilaman kejaba wong safiha kang bodho sapa man nafsahu ing awakeman wala istofaina lan yakti teman-teman milih sapa ingsun hu ing Nabi Ibrahim di dunia ing dalam dunia wa innahu lan mestune Nabi Ibrahim fil akhirati dalam akhirat lan minas sholihina yakti golongane wong kang soleh-soleh kabeh. ya lanjut. Siapa lagi? 131. Ilqola. Ilqola dikane Ngendiko itu mungkin salah tulis itu ya. Kola kan ngendiko itu ya. Ya tulisannya sih ngantuk mungkin yang nulis ini. Ya. Lalu baik Ibrahim Nabi. Ya banyak yang mirip-mirip itu ya, titik-titiknya itu. Nabi Ibrahim Rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim aslim tunduk ya itu ya. Itu kan matur Nabi Ibrahim asal nunduk sapa ingsun Rabbi maring pangeran kang alamina kang pangeran mengerani
kang alamina kang mengirani wong alam kabeh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Jadi kita masih melanjutkan kisah terkait Nabi Ibrahim ini ya. Nah ini nanti ayat 130 ini pengen menunjukkan bahwasanya apa namanya ya, Nabi Ibrahim itu memang kedudukannya tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Nanti alasan kenapa Nabi Ibrahim itu memperoleh kedudukan yang tinggi itu digambarkan lewat dua ayat berikutnya, ayat 131 dan 132. Ya memang apa itu? Saat Nabi Muhammad itu mendakwahkan ajarannya, itu kan salah satu brandingnya, kalau sekarang ya apa? Branding itu ya. Salah satu hal yang diutarakan untuk meyakinkan orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang-orang Mekah gitu ya, orang-orang Arab. Karena orang Arab itu ya mereka mengakui kalau mereka keturunan Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, tentu yang dijelaskan salah satu prinsip yang ingin dikenalkan oleh mereka itu ya saya melanjutkan agamanya Nabi Ibrahim itu ya. Itu agar mereka itu merasa mudah menerima. Ya ibaratnya kalau kamu misalnya dikandani wong itu ya. Terus wong itu isih ngaku aku ki isih mbahmu atau isih pak lekmu, isih pak demu. Tentu kamu bisa lebih mudah menerima ketika yang menasehati itu masih saudara sendiri itu ya, atau orang itu masih punya apa ya pertalian apa kerabat dengan kita gitu ya. Nah itu Nabi Muhammad itu mengenalkan bahwa agama yang dibawa itu ya melanjutkan kenabian Nabi Ibrahim. Maka ketika ada orang yang tidak suka dengan Nabi itu kan sebenarnya hal yang aneh itu ya. Ibaratnya mereka terutama ketika orang Arab Mekah itu ya, orang Arab Mekah atau orang Madinah, kafir Mekah atau kafir Madinah ketika mereka didakwai Nabi Muhammad, mereka itu di satu sisi ngaku jadi keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi di sisi yang lain mereka nggak mau menerima ajarannya Nabi Ibrahim atau ajaran yang melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Sama ketika wong Yahudi jare ngakune aku iki sik keturunannya Nabi Ibrahim, wong mbah-mbahku ya Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak ya anaknya Nabi Ibrahim. Atau sama ketika orang Nasrani, iki aku ya melu ajarannya Nabi Isa ya masih keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi ketika diajak untuk masuk Islam, yang itu merupakan apa itu? Kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim, mereka menolak itu kan berarti apa ya? Itu tindakan yang konyol ibaratnya. Nah, maka di sini digambarkan itu ya, orang yang tidak suka dengan ajarannya Nabi Ibrahim ya, itu sebenarnya orang yang safih itu ya. Safih itu di sini diartikan bodoh. Tapi bodoh itu maksudnya gini, biasanya kata yang digunakan untuk menggambarkan penggambaran kata safih itu kayak anak kecil. Kamu lihat itu ya, kalau anak kecil umur misalnya 3 tahun itu kayak anak saya itu ya, atau yang umur setahun lah, itu kan koyo-koyo nek ngelakon, kalau dia melakukan sesuatu itu koyo-koyo ngerti itu ya, tapi padahal salah itu ya. Plastik dipangan, dikira panganan, koyoke mantep, pas mangan itu koyo mangan panganan, padahal sing dipangan plastik gitu ya. Atau ketika mereka mungkin megang uang, koyo-koyo ngerti nek iku duit itu duit piro itu ya. Padahal ya orang ngerti. Dia kalau anak umur 3 tahun kan duit ngertinya itu duit tapi tidak tahu itu 100.000 atau 2.000 itu ya. Engko malah tuku dolanan ngertinya nggawa duit 500 perak itu cukup untuk beli mainan padahal nggak cukup gitu ya. Itu anak kecil kan kayak gitu. Dia seakan-akan tahu melakukan sesuatu tapi sebenarnya dia belum tahu. Itu safi, ibaratnya wong-wong sing nolak agamane Nabi Muhammad itu mereka nolak mungkin punya alasan-alasan, banyak alasan itu ya.
punya argumen yang kuat. Ternyata argumen-argumen itu cuma omong kosong, ibaratnya kayak gitu. Tidak ada bobotnya sama sekali. Ya, atau kalau kayak kemarin yang ribut-ribut masalah apa itu, kalau hormat ke kiai feodal gitu ya. Tapi kalau mereka sama atasannya kan jilat-jilat gitu ya. Ibaratnya kan kalau dalam dunia politik itu kan sama atasannya pasti nggak ada mereka itu menyalahkan atasan. Pasti apa kata atasan ya dilakoni, apa, taat yang taatnya totalitas itu ya. Nah, kalau taat sama kiai dibilang jelek, tapi kalau taat sama atasan dibilang baik gitu ya, atau tidak jelek sama sekali gitu ya. Padahal ya tergantung gitu ya. Semua masih pasti ada sisi baik dan ada sisi buruknya kalau memang itu tidak tepat itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu ya, sebenarnya maksudnya ajaran Nabi Ibrahim itu kalau dilihat dari kacamata ajaran Islam itu kan, kalau kita boleh melihat dalam kitab-kitab fikih itu ya, itu kan memang yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu untuk saat itu sebuah cara sekarang ya reformasi itu ya, sebuah model ibadah yang apa, yang sangat fenomenal itu ya, atau sangat apa, istimewa saat itu ya. Karena di saat itu belum ada, misalnya contohnya Ka'bah itu ya. Sebelum Nabi Ibrahim itu belum ada tempat ibadah yang itu nanti digunakan untuk kiblat sentral untuk semua orang dimanapun berada. Ya kayak kita sekarang itu ya. Kita sekarang kan ibaratnya dimanapun kita sholat, semua menghadap ke kiblat itu ya. Dan itu baru dibangun kembali. Sebelum Nabi Ibrahim kan buh ngendi Ka'bah hilang itu ya. Yang jelas tidak ada kisahnya itu, baru ada kisahnya itu ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah bangun Ka'bah. Maka yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu sangat istimewa, yang membedakan keistimewaannya itu dari nabi-nabi terdahulu, atau yang membedakan beliau dengan nabi-nabi setelahnya itu ya. Ibaratnya yang setelahnya pun hanya melanjutkan itu ya. Misalnya contohnya ya kayak ibadah dengan berkiblat kepada Ka'bah. Ibaratnya Ka'bah itu nanti dijadikan lokasi yang menyatukan seluruh umat manusia. Kabeh nek salat ya ngadepe Ka'bah. Kabeh nek apa itu ya. Nanti ada lagi ibadah yang modelnya itu dilakukan apa namanya ya. Ibadahnya itu dilakukan secara bersama-sama, contohnya haji itu ya. Yang dulu mungkin ibadah itu tidak ada ibadah yang modelnya itu dilakukan secara kolektif ya. Ibadahnya dewek-dewek. Yo nek pengen sholat yo nang omahe dewek-dewek gitu ya. Tapi nanti ada, sejak Nabi Ibrahim nanti ada model ibadah yang dilakukan bersama-sama, sing modelnya kayak haji secara kolektif. Atau Nabi Ibrahim itu juga diantaranya ya apa itu mengoreksi itu ya beberapa tradisi yang kadung salah kaprah di masyarakat saat itu. Misalnya koyok Nabi Ibrahim itu kan ada nyembelih siapa itu? Nabi Ismail itu ya. Karena memang di saat itu orang biasa ada apa itu, kalau cara Jawa ya tumbal itu ya. Tumbal itu kan sing disembelih menungso itu ya. Misalnya yang ditanam itu kan menungso. Jadi nek ono jembatan kok mengisor kok ono menungso sing dikubur gitu ya. Atau ada yang dikorbankan. Misalnya ada cerita-cerita kayak gitu ya. Sebenarnya zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada yang model-model kayak gitu. Orang itu dikorbankan manusia. Tapi ketika zaman Nabi Ibrahim itu ibaratnya dihapus itu ya. Pengorbanan yang namanya korban itu ya, yang layak dikorbankan itu bukan manusia, tapi lebih pada hewan. Hewan tapi bukan sebatas hewan ya, tapi itu kan bentuk kita itu memberikan. Kalau cara sekarang ya berarti kita itu sedekah, tapi sedekahnya orang mung sekedar aweh mangan seperti biasa.
tapi kita memberikan makan yang jumlahnya itu lebih dari biasanya. Mungkin kita itu kalau hari-hari biasa, itu kan kalau ngasih neraktir makan temen itu paling kan habisnya 100.000 atau mungkin sepiring nasi atau apa, satu porsi makan itu ya. Atau mungkin paling mentok ya 10 porsi makan. Tapi kalau Idul Adha itu kan ora oleh nyembelih pitik itu ya. Sing jenenge korban ya kudu minimal wedhus atau sapi atau onta atau sendure itu ya. Ora oleh kita itu pengen korban tapi korbannya apa itu? Entok apa ndok apa ayam itu ya. Jadi yang dikoreksi itu apa namanya sarana berkorbannya itu tidak lagi manusia tapi berbentuk hewan tadi. Ada lagi model apa? Model bersuci ya. Zaman dulu mungkin belum ada apa namanya. Kalau kalian pernah sebenarnya mungkin ini kita sudah sering mengamalkan itu ya. Yang namanya sunanul fitrah kalian tahu nggak? Kesunahan yang terkait dengan kebersihan badan. Itu kan sudah sering kita melakukan. Toharoh gitu ya. Apa itu nyukur rambut gitu ya. Kan kalau kalian di pondok kan orang oleh gondrong gitu ya. Iya enggak? Nah, nyukur rambut ibaratnya apa namanya kita itu ada kewajiban nyukur rambut, nyukur apa itu? Kuku itu ya, menjaga kebersihan kuku atau menjaga kebersihan badan ada namanya mandi sunnah, ada namanya mandi wajib, nanti ada wudhu, nanti ada membersihkan najis. Itu. Jadi yang mempopulerkan itu atau yang membawa syariat itu diantaranya ya lewat Nabi Ibrahim gitu ya. Dan nanti diteruskan oleh agama kita, agama Islam. Ya mungkin sama kayak sunat itu ya. Sunat itu juga kalau dulu mungkin sunat itu hanya sekedar apa ya? Sekedar ibadah yang ibadahnya itu mungkin tidak sampai level wajib gitu ya. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim itu sunat itu sudah jadi kewajiban. Maka kalian di sini kan udah sunat kabeh ya sing lanang gitu ya. Nek kalian urung sunat itu kan dianggap kaya urung Islam itu ya. Jadi ya wis Islam itu ya. Tapi nek urung sunat itu kaya urung Islam. Jadi ada ibadah-ibadah tertentu yang itu nanti jadi identitas kolektif gitu ya. Identitas bersama. Di antaranya ya sunat, haji gitu ya. Terus apa itu? Korban, nyembelih Idul Adha itu ya. Selama ini kan kita tahunya kalau korban itu kan ada yang sebagai bentuk rasa syukur, contohnya kayak akikoh itu ya. Kalian kan pasti kalau lahir itu diakikohi itu ya. Itu kan akikoh sebenarnya bentuk rasa syukur karena orang tua kalian wis diparingi anak, akhirnya nyembelih wedhus, siji nek wedok, nek lanang loro. Ada kalanya nyembelih itu bisa jadi kafaroh. Kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus nyembelih wedhus gitu ya. Misalnya kayak orang kalau sebenarnya bukan kesalahan sih. Misalnya kalau kamu haji gitu ya. Kamu ada kesalahan melanggar larangan ihram. Nah itu ya. Nanti kamu harus nyembelih wedhusnya atau nyembelih unta. Meskipun nanti bisa diganti gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang sifatnya Idul Adha itu kalau kalian korban wedhus itu kan bukan bentuk sifatnya bukan nebus dosa, juga sifatnya bukan bentuk rasa syukur, tapi lebih pada kamu itu totalitas ibadah itu ya. Suatu bentuk ibadah yang itu dikhususkan di hari itu namanya hari Idul Adha. Nanti kamu nyembelih wedhus itu ya, atau onta atau yang sejenisnya, atau kambing atau sapi itu ya. Itu ibaratnya beberapa di antara yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim dan lalu dilanjutkan oleh syariat Islam. Maka sebenarnya yang diajarkan Nabi Ibrahim ya apik-apik kabeh itu ya. Tapi kok nek ana wong kok ora seneng, nah itu kan berarti tanda kalau dia itu akalnya tidak normal, safi tadi ya. Ya mungkin dia nganggap dirinya benar, tapi sebenarnya itu dia salah. Tidak sadar kalau dirinya salah. Ya kayak
kaya bocah cilik itu ya. Bocah cilik kan ngertine ya bener tapi jebule salah kabeh itu ya. Plastik dipangan ya, atau mungkin apa tadi, kalau tadi peci saya itu, kata anak saya itu peci itu sama kayak toilet, jadi buat toilet training itu, buat pup itu ya. Ini bocah cilik orang ngerti, nih itu bocah anak kecil tahu kalau ini peci, tapi dia belum bisa membedakan peci gue ya tinggal panggone nang sirah, nggo ibadah apa nggo bagi dilaku untuk dipakai dalam keadaan suci. Tapi bagi anak kecil itu dipakai untuk sholat juga bisa digunakan untuk wadah pup itu ya. Ya apa itu Safi itu kayak gitu. Safi itu apa namanya? Koyo ngerti tapi sakjane itu tidak tepat. Nah, ilaman safihan nafsah itu ya. Orang kalau tidak suka dengan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim atau dengan ajaran Islam itu sebenarnya itu kurang lebih orang itu mungkin dia salah tapi tidak menyadari kesalahannya. Kaya cacile itu ya. Nah, di sini walaqadis tofaina hufid dunia tadi ya. Ini sebenarnya sebuah informasi itu ya. Barangkali orang itu berpikir kalau Nabi Ibrahim bisa jadi bawa ajaran yang dia itu dibuat-buat oleh dirinya sendiri gitu ya. Padahal yang namanya kenabian itu ya tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa dideklarasikan sendiri, tapi itu dipilih langsung oleh Allah. Istofa itu dipilih gitu ya. Ibaratnya dari sekian orang baik, mungkin tidak semuanya bisa jadi nabi gitu ya. Hanya orang-orang yang benar-benar dipilih nanti bisa jadi nabi gitu ya. Yang jelas bukan orang jelek. Kalau orang jelek kan nggak mungkin jadi nabi. Tapi orang baik aja tidak mesti bisa jadi nabi. Tapi yang jelas yang jadi nabi itu adalah orang yang dipilih dari sekian orang yang baik gitu ya. Atau dia yang paling baik akhirnya terpilih jadi nabi. Nah, penutup ayat ini itu mengabarkan gini, bisa jadi itu ada orang di dunia baik, nang akhiratnya orang selamat itu ya. Terutama ketika ayat ini turun itu kan bersinggungan dengan orang-orang Yahudi yang mereka sudah mengira dirinya sudah beriman tanpa mau masuk Islam. Atau orang-orang Nasrani yang saat itu mengaku beriman tapi tidak mau menerima Islam. Atau sama orang Arab yang saat itu merasa ya dirinya benar-benar saja. Mereka tidak salah dan mereka malah memerangi Nabi Muhammad. Ya meskipun neng dunia ini mulya itu ya, selamat, tapi bisa jadi di akhirat sebaliknya malah justru orang selamat. Nah, maka Gusti Allah pun menegaskan kembali wa innahu, maka ada kata inna itu ya. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nang dunya ya bener dadi pilihane Gusti Allah, nang akhirat ya selamat gitu ya. Kebalikannya orang-orang yang menolak Nabi saat itu ya. Atau kita bisa jadi itu nang dunya dihormati, jadi pejabat gitu ya. Nah, jebul besok-besok ketika sudah turun orang jabat maning malah diusut KPK itu ya, bisa jadi kan orang seperti itu ya. Ya semoga aja kita nang dunia ya mulya selamat, nang akhirat ya selamat. Ya apa sama kayak doanya Nabi Yusuf itu ya, tawaffani musliman wal hikni bisolihin itu ya. Jadi beliau itu kan di dunia memang sudah dipilih jadi orang benar itu ya, kondisinya sudah baik gitu ya. Tapi beliau pun masih mengajarkan meminta doanya itu ya, kalau saya mati ya tetap dijadikan mati yang masih Islam itu ya, atau mati membawa Islam dan digolongkan bareng orang-orang soleh. Ya padahal itu Nabi itu ya, apalagi kita. Tentu kita seharusnya yang harusnya luwih akeh ndonga sing kaya ngono. Nabi wae sik ndonga apalagi kita. Nah, terus selanjutnya dua ayat berikutnya kalau ini menggambarkan ini ya, menggambarkan kalau Nabi Ibrahim itu bisa dhuwur derajate nang dunya kok dipilih
Jadi wong pilihan nang akhirat ya jadi wong selamat, jadi wong pilihan itu karena apa? Tentu bukan tanpa usaha itu ya, atau selamatnya atau mulyanya itu bukan karena leha-leha, bukan kalau zaman sekarang itu apa itu nepo baby itu ya, nepotisme itu ya, bukan ya, bukan karena warisan orang tua atau karena dibantu orang tua, enggak ya. Tapi di sini ada bentuk salah satu hal yang menjadi karakternya Nabi Ibrahim itu idz qala lahu rabbuhu aslim. Kapan Gusti Allah itu perintah itu ya. Kapan Nabi Ibrahim itu diperintah pasti jawabannya aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kapan diperintah Gusti Allah itu aslim untuk tunduk? Maksudnya tunduk itu apa? Tunduk itu ya maksudnya kalau diperintah itu ya, diberikan apapun, perintah apapun itu pasti dilaksanakan itu ya. Sama kayak ayat sebelumnya itu ya. Apa itu yang fa'atammahun itu ya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ini juga diulang lagi, modelnya kurang lebih sama. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Itu sebenarnya aslamtu di sini tunduk sapa ingsun itu ya terkait dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya meskipun perintah itu tidak mesti mudah itu ya. Nyatanya Nabi Ibrahim kon nyembelih anake itu ya. Atau anake kon ditinggal itu ya. Bojone karo anake kon ditinggal nang Mekah dhewean. Padahal zaman itu belum ada siapa-siapa. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim menelantarkan anak itu ya. Menelantarkan istri. Kalau itu enggak boleh kalian tiru, itu enggak boleh ya. Misalnya kalian nikah terus punya anak, terus tiba-tiba aku tak lungo aduh lah, ora tak hubungi maning anak bojoku. Terus cirinya apa? Aku niru Nabi Ibrahim itu ya. Karena Nabi Ibrahim dulu meninggalkan anak istri di tanah yang tandus, tidak ada orang sama sekali, terus pergi ora kabar-kabar, ora weanan maning, ora dikirimi duit maning gitu ya. Itu beda itu ya. Itu karena dulu ya memang Nabi Ibrahim diperintah Allah seperti itu. Kalau kita kan nggak mungkin ngaku-ngaku diperintah Gusti Allah. Atau ketika Nabi Ibrahim itu ya diperintah bangun Ka'bah, itu juga bukan perintah sing gampang. Nyatane ya kudu kudu nutuk gunung itu ya, kudu nutuk watu. Harus bangun dewekan karo anake, wong loro tok itu ya. Ora iso bayar tukang, ora iso nganggo alat-alat sing mungkin seperti sekarang, alat-alat modern itu ya. Bahkan berbulan-bulan itu ya, memakan waktu berbulan-bulan. Terus nanti harus pulang lagi ke Palestina yang jaraknya zaman dulu mungkin ya berbulan-bulan. Pindah-pindah kan dari Irak, kalau sekarang Irak ya, dari Irak pernah ke Mesir, terus ke Palestina, terus ke Mekah itu ya. Jadi pindah-pindah terus itu untuk dakwah. Itu ya kabeh diperintah Gusti Allah tapi dilakoni. Nah, tapi di sini ada ini ya. Ada kata penutupnya itu bagus. Aslamtu li rabbil alamin. Di sini kan ada kang mangerani wong alam kabeh. Ya di sini yang namanya ketundukan itu memang ada makhluk yang dia itu tunduknya tidak bisa memilih. Jadi apa? Ada makhluk-makhluknya Gusti Allah itu memang ditakdir hanya bisa tunduk tanpa ada pilihan yang lain. Yaitu kayak hewan itu ya. Hewan-hewan atau benda-benda mati, gunung, planet, matahari dan yang lain-lain itu sebenarnya semua tunduk sama aturannya Gusti Allah. Ya cuma kita nggak bisa melihat saja tunduknya kepriwe. Tapi yang jelas mereka tunduk dan mereka tidak ada pilihan untuk tidak tunduk. Salah satu yang mungkin bisa kita cermati itu ya matahari itu kan orang pernah telat itu ya. Ya tekone jam-jam semono. Meskipun jere ora tahu sekolah tapi ya
on time terus itu ya. Kita yang iso mikir sekolah wis dhuwur bisa jadi mangkat ngampus esek telat bae itu ya. Tapi matahari tanpa sekolah pun itu ya selalu on time gitu ya. Ora pernah ngaret, ora pernah pas kudune kerja malah ngumpet apa alasan meriang gitu ya. Ya itu karena sudah bentuk ketundukannya itu seperti itu. Diperintah Allah pokoknya sebelum ada perintah untuk tutup usia itu ya, kon kabur itu ya, kudu sebelum kiamat mungkin ya, itu harus kamu selalu datang jam sekian atau nanti pulang jam sekian. Itu makhluk-makhluknya Gusti Allah itu. Atau misalnya hewan itu ya, hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu mau sekuat apapun mereka memang dibikin oleh Allah itu ya akan selalu ngalah karo menungsa itu ya. Makanya akale ora iso ngalahi pintere menungso itu ya. Mbok yo dilatih karo guru sepinter kaya apa itu ora mungkin ayam nanti melawan manusia. Mungkin bikin strategi itu ya. Ayam-ayam sing sakit hati karo menungso itu ya. Gara-gara kanca-kancane digawe ayam geprek itu ya. Terus mereka nanti akan bikin strategi melawan manusia itu ya. Itu nggak akan terjadi itu ya. Walaupun di film-film fiksi mungkin ada itu ya. Yang Planet Apes itu kan ketek itu ya. Ketek jadi pinter terus akhirnya ngelawan menungso. Tapi kalau dalam dunia nyata itu tidak akan terjadi karena memang wis ditakdir Gusti Allah kaya ngono. Mereka itu akan selalu inferior di hadapan manusia itu ya. Manusia itu dibikin superior. Nah itu mereka ada yang tunduk sama Allah itu memang tidak bisa milih gitu ya. Tapi kalau manusia, jin itu ya, itu memang yang tunduknya itu bisa milih. Tapi sebenarnya semuanya ya diperintah untuk tunduk itu ya. Kalau boleh memilih, seharusnya mereka harusnya milih untuk tunduk ya, karena nanti ada masa di akhirat itu mereka hanya bisa pilihannya tunduk, tidak bisa ada pilihan yang lain. Maka di ayat sebelumnya kan ada itu ya, fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu itu ya. Attarruhu itu maksudnya nanti di akhirat itu kita akan fasenya itu pilihan kita tidak bisa berguna lagi. Orang iso dinggo, kita akan dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa memilih lagi. Tapi kalau kita selama di dunia itu memang ya ujian kita itu memilih antara taat aturan apa ora itu ya. Antarane memilih yang bermanfaat atau malah justru milih sing ora manfaat. Yaitu alamin itu ya, kang mangerani wong alam kabeh. Bisa jadi ada orang kafir pun sebenarnya Tuhannya ya Allah itu ya. Meskipun mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan itu ya, atau bisa jadi mereka tidak taat kepada Allah. Kalau mereka tidak mengakui sekarang, besok ya mereka akan dipaksa untuk mengakui tanpa bisa menolak lagi. Itu kalau akhirat itu seperti itu. Itu yang pertama itu ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu bisa mulia kedudukannya, yaitu karena apapun perintah Allah itu dilaksanakan gitu ya. Tanpa, kalau cara kita ya tanpa berpikir panjang atau tanpa nego itu ya. Ya meskipun kita sekarang ya kadang ya iso nego-nego itu ya. Kon sholat jam 7, engko sholatnya jam 10 gitu ya. Apa malah menjelang subuh itu ya. Ben wudune double ya, ben wudune siji nggo loro itu ya. Nggo isya karo nggo subuh itu ya. Atau malah bisa jadi sewudu bisa nggo ping 3 karena kelalen orang isya tangine malah zuhur gitu ya. Jadi isya subuh zuhur dari siji gitu ya. Karena kesel, mungkin baru ujian gitu ya. Baru TS apa baru UAS. Ya. Nah, yang kedua ini ya, wawasobiha. Kalau ini terkait dengan gini, orang yang sudah baik untuk dirinya tentu akan menjadi lebih baik kalau dia bisa membuat orang lain jadi baik, terutama anak-anaknya itu ya, terutama keturunannya. Ya makanya kalau kalian punya bapak ibu itu galak, ngongkone kon mondok wae,
ojo ngasih ora mondok atau ojo ngasih ora iso ngaji. Ya itu sebenarnya bagus ya, karena orang tua kamu ya lagi niru Nabi Ibrahim. Nek aku misalnya wong tua, nek aku iso ngaji, anakku kudu iso ngaji gitu ya. Nek aku atau beberapa orang tua mungkin nek aku apal Quran, anakku kudu apal Quran. Ya makanya dulu saya dari MI ya, dari TK udah mondok itu ya. Dari TK itu wis dibuang. Kayak bukan, makanya dulu saya pernah ngira saya anak tiri gitu ya. Karena saya dari TK wis di pondok, tapi ya sebenarnya anak kandung gitu ya. Tapi karena ibu saya hafal Quran, pengennya saya jadi hafal Quran di pondok sing ngadoh gitu ya. Sing gurune galak itu ya. Ben apa ben iso ngaji gitu ya. Ini sebenarnya kurang lebih ya niru-niru caranya Nabi Ibrahim. Kalau dirinya sudah baik, kudune ya kebaikan itu nyalur ke anak-anaknya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kalau ini hanya flashback-nya itu ya. Salah satu Salah satu bukti kalau dia sudah berhasil mendidik anak, itu kan biasanya kalau kita lihat adegan-adegan film gitu ya. Biasanya kan momen terakhir seseorang dengan anaknya itu kan adegan ketika dia itu mau meninggal itu ya. Sakit yang mau meninggal atau lagi berpesan wasiat itu ya, lagi memberikan pesan wasiat itu, maka biasanya itu jadi momen terakhir. Kalau kalian nonton film kan seperti itu ya. Maka di sini ya adegannya kayak mirip dengan adegan momen terakhir sebelum meninggal. Wawasolan aweh wasiat biha kelawan milah Ibrahim itu ya. Maksudnya dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kebaikan. Ibrahim sapa Nabi Ibrahim banihi ing putrane Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika sudah mau meninggal itu kan memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Biasanya yang namanya istilah wasiat itu kan pesan-pesan yang baik yang diberikan kepada orang lain ketika si orang tersebut itu merasa ajalnya sudah dekat. Maka orang nek merasa wis meh mati itu kan mesti omongane sing diomongno ora sing masalah duit apa duniawi ya, tapi yang lebih orientasinya itu akhirat, karena dia itu pikirannya wis ora mikir masalah dunia maning, tapi sing dipikir masalah akhirat. Nah, kenapa kok di sini banihi itu putra-putrane diartikan putra-putrane, padahal jiri anaknya cuma loro, Nabi Ishak karo Nabi Ismail. Karena di beberapa sejarah itu, tapi kalau di Quran kan tidak disebut ya. Cuma diisyaratkan aja di sini bani. Bani kan anaknya luwih sekang loro. Karena setelah meninggalnya Siti Sarah itu kan Nabi Ibrahim menikah lagi dan nanti dapat lagi 6 anak, berarti totalnya 8 itu ya. Nah, maka di sini disebut banyak itu ya, putra-putrane. Orang mung loro tapi 8 gitu ya. Tapi yang jadi nabi cuma 2 aja. Wa Yakub, ya begitu pula dengan Nabi Yakub itu ya. Nabi Ibrahim ya berpesan seperti itu. Kenapa di sini kok tidak Nabi Ishak nggak disebut, Nabi Ismail kok nggak disebut itu ya? Kok langsung loncat? Ini kan hitungannya loncat ya. Nabi Yakub itu kan putune itu ya. Kudune kan Ibrahimu banihi wa Ismailu wa Ishaqu wa Yakub. Harusnya kan kayak gitu ya. Nah, tapi ini disingkat aja. Kalau putune, kalau Nabi Yakub aja melakukan hal yang sama dengan Nabi Ibrahim, berarti kan Nabi Ismail karo Nabi Ishak ya kurang lebih melakukan yang sama dengan Nabi Ibrahim. Ibaratnya putu kan niru wong tuwa itu ya. Kalau ibaratnya Nabi Yakub kok bisa punya wasiatnya itu terkait tentang agama, tentang perilaku, itu kan pasti karena niru bapak Mbien Nabi Ishak. Maka di sini cukup digambarkan dengan putune wae. Ibaratnya kamu kalau bisa ngaji, bisa jadi mbahmu ya iso ngaji atau bapakmu ya iso ngaji gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau nek kamu bisa sholat ya otomatis kurang lebih ya bapakmu iso sholat, mbahmu iso sholat gitu ya. Kalau di sini digambarkan ini aja, berarti nek
mbahmu iso sholat, awakmu iso sholat, berarti kurang lebih ya bapakmu iso sholat gitu ya. Sing tengah ora disebut itu ya. Tapi kalau yang disebut itu cuma kamu tok, bisa jadi bapaknya ora iso itu ya, atau bisa jadi mbaknya ora iso. Tapi kalau yang di tengah itu kurang lebih kan tidak jauh beda dengan bawah dan atasnya. Maka di sini yang disebut langsung setelah Ibrahimu banihi wa Yakub. Nah, jadi Nabi Yakub yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tentu Nabi Ishak dan Nabi Ismail juga melakukan hal yang sama. Nek wasiat itu wasiat sing apa? Pesan-pesan yang diberikan kepada anaknya itu bukan lagi terkait dengan dunia itu ya. Orang masalah duit wae sing dibahas karo anake, tapi yang dibahas adalah masalah perintah-perintah agama. Apa wasiatnya? Ya bani ya he anak ingsun innallaha astune Gusti Allah istofa iku wis milihake sapa Allah lakum marang sira kabeh adina ing agama. Nah, di sini hampir mirip dengan tadi ya. Tadi kan istofanya itu walaqodistofainahu itu ya. Nabi Ibrahim sudah dipilih Allah. Itu kan maksudnya Nabi Ibrahim orang gawe-gawe itu ya. Bisa jadi ada orang nganggep wah gue ajaran sing digawa Nabi Ibrahim mung digawe hasil kreasi sendiri itu ya. Di sini juga sama. Innallaha astafa lakumuddin. Siki apa yang kamu kerjakan sekarang, kalian yang sekarang ngaji, do ngapal ke Quran, do ngaji kitab itu janjane udu karpe kiai ini dewek-dewek udu, tapi itu memang sudah dari sononya itu ya. Itu yang diajarkan itu memang semuanya itu diajarkan oleh Nabi kita turun temurun, ibaratnya yang ditanamkan kepada kita oleh guru-guru kita itu ya semuanya datang dari Allah lewat Rasul itu ya. Karena itu agamanya bukan agama yang dibikin-bikin sendiri. Istofa itu sudah ibaratnya memilihkan, bukan yang dibikin sendiri. Fala tamutunna mongko aja padha mati sira kabeh illa wa antum kejaba utawi sira kabeh muslimun iku padha muslim sira kabeh ya. Intinya di sini itu jangan sampai anak-anaknya itu lepas dari agama tersebut itu ya. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan apa ya? Menunjukkan bapak atau orang tua sing apik ya koyok ngene itu ya. Sing dipikir orang masalah duit wae itu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu ya. Di apa ya? Di keluarga yang lain itu mungkin dari kecil itu sing ditanamkan pokoknya dadi wong sugih gitu ya. Sekolah pun di sekolah kene sing internasional, sing kira-kira sing diajarke itu memperhatikan urusan duit wae itu ya. Sekolahnya sekolah bisnis gitu ya, atau mungkin orientasinya itu hanya uang gitu ya. Yaitu ya benar ya, itu juga baik gitu ya. Dalam artian mereka mengkhawatirkan bahwa bagi mereka itu kalau sampai hidup miskin di dunia itu sesuatu yang merugikan gitu ya. Tapi benarnya mereka tentu itu belum sepenuhnya benar, karena ternyata hidup kita itu dunia hanya bagian kecil dari porsi hidup kita itu ya. Ada bagian terbesar dari hidup kita itu yang namanya akhirat. Gitu. Selain juga ya, kalau menurut nanti kalian kalau mungkin pengen baca-baca lebih jauh, nanti kalian cari aja penelitian-penelitian yang terkait itu ya, terkait itu ya ketaatan hukum itu ya. Kan kalau dulu saya pernah baca itu gini, orang itu hal yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang atau bahkan tiap orang itu ya, itu yang paling besar itu bukan terletak pada seberapa banyak uang yang dia miliki itu ya. Nah, apa namanya kunci kesuksesan itu ya, atau seberapa tinggi IQ-nya, atau seberapa pintar akal orang itu, atau seberapa banyak koneksi orang itu ya. Tapi yang paling paling membuat kita sukses itu adalah kecerdasan kita yang terkait dengan ketaatan hukum, terkait dengan ketaatan
hukum. Kecerdasan kita dalam mentaati hukum-hukum yang ada itu ya. Nyatanya mau orang duitnya banyaknya kayak apa itu ya. Ternyata dia hasil korupsi, ketangkep kan sama aja itu ya. Dia itu tidak punya kecerdasan dalam arti itu mentaati hukum itu ya. Nah, dia tidak punya komitmen hukum yang baik. Akhirnya dia kaya, meskipun dia kaya, koneksinya banyak, pejabat-pejabat, nyatanya bisa ditangkap KPK, bisa dihukum itu ya. Ibaratnya kayak kasus-kasus yang EKTP itu kan ketua DPR itu ya, pasti ya koneksinya banyak, nyatanya yang masuk penjara itu ya. Atau mungkin orang pinter kayak apa itu ya, itu bisa aja ya dihukum gitu ya, hanya karena dia tidak mentaati hukum. Tapi kalau kalian itu taat hukum itu ya, kalaupun kita itu tidak kaya raya atau mungkin kita tidak secerdas, sesukses orang-orang lain gitu ya, itu pun sudah sangat cukup gitu ya. Karena setidaknya kita tidak, hidup kita itu tidak susah itu ya, tidak susah dalam arti menghadapi tuntutan-tuntutan hukum itu ya. Bayangkan kamu duitnya banyak tapi kasusnya banyak itu ya, atau dikejar kasus. Itu kan sepanggawean dewek itu ya. Kamu nggak bawa SIM aja wis ketar-ketir itu ya. Apalagi kalau kamu benar-benar digoleti polisi karena kamu punya melakukan suatu tindakan kriminal. Ibaratnya mau sekeren apapun bapak kita, orang tua kita, mau sebanyak apapun uang kita, tapi kalau dicari polisi, dicari hakim gitu ya, dicari kejaksaan ya, padha wae uripe ora kepenak. Akhirnya malah pada kabur itu ya. Ada yang kabur ke Qatar, yang kemarin CEO Investri itu kan akhirnya bisa dipulangkan itu ya. Atau yang kabur ke Singapura bisa dipulangkan. Cuma yang kabur ke Amerika mungkin sampai sekarang belum bisa dipulangkan itu ya. Nah, di sini ibaratnya apa? Di sini kan terkait agama. Maksudnya bahwa kita itu yang dipesankan kepada anak-anak turunnya, kepada anak-anaknya Nabi Ibrahim, anak-anaknya Nabi Yakub, itu sing pertama kali ditekankan itu udu masalah duit itu ya, tapi masalah taat aturan agama. Berarti kan pada posisi ini itu ya, pada saat Nabi Yakub mau meninggal, pada saat Nabi Ibrahim mau meninggal, itu kan menangi anaknya wis dadi wong apik itu ya. Wong nyatane anaknya dikandani yo gugu itu ya. Maka setidaknya ya ini salah satu kesuksesan atau kenapa Nabi Ibrahim itu jadi orang mulia itu kan selain untuk dirinya sendiri, beliau juga bisa menyelesaikan perintah-perintah Allah, bagi anaknya dia juga bisa mendidik anaknya untuk berperilaku yang sama, manut sama perintahnya Gusti Allah. Maka di sini dua kesuksesan atau dua hal yang bisa mengangkat derajatnya Nabi Ibrahim itu lewat bisa melaksanakan perintahnya dan bisa mendidik anaknya bisa melaksanakan hal yang sama dengan dirinya itu ya. Ya cuma nanti di ayat berikutnya itu ternyata keturunan Nabi Yakub podo ora manut itu ya, podo ora manut itu, tapi nanti di ayat berikutnya itu ya. Nah, ini intinya itu tentu yang itu ya, inti dari kita beragama itu kan nang dunya yo apik digawa ngasih tekan mati itu ya. Jangan sampai kita itu insya Allah kita itu ya gowo Islam sampai mati itu ya. Cuma kan bisa jadi kita ada momen-momen tertentu itu kita lupa dengan perintah agama. Ya mungkin ketika orang itu menjabat bisa jadi kok ono duit 1 triliun nganggur gitu ya. Daripada ora dinggo mending tak gawe proyek fiktif itu ya. Kan bisa jadi orang tergiur gara-gara ono duit sing gede akhirnya kelalen perintah agama sing ngelarang ojo nyolong gitu ya. Kadang kan wong cobaannya gitu, ketika kalau kita hidup kayak gini jadi santri mungkin urung patek dicoba sing macam-macam itu ya. Cobaan kita paling cuma bolos ngaji karo bolos kuliah itu ya. Karo paling mangan jajan mangan jatah SPP itu ya.
Tapi kalau kalian nanti semakin sudah lulus, sudah mulai masuk ke dunia kerja, itu mungkin semakin besar cobaannya. Bisa jadi korupsi gitu ya. Atau bisa jadi apa? Selingkuh gitu ya. Nah, di dunia luar itu ya, itu kan lebih cobaannya itu lebih besar. Atau bisa jadi kita itu ya semakin ibaratnya semakin tinggi nanti kalian di dunia kerja itu kan semakin godaannya semakin banyak itu ya. Nah, itu setidaknya kita jangan sampai melupakan atau meninggalkan apa yang sudah kita pelajari dulu di sekolah atau di pondok untuk jadi orang yang baik. Dan juga memastikan anak-anak kita juga jadi orang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aku